Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bertemu kembali bersama saya di channel Iwan Damai Artwork. Kali ini saya mau review lagi ini barang masih seputar soundcard. Kalau kemarin kita review 3 macam soundcard, sebenarnya masih senyawa dengan V8. Ini satu ya, terus ini ya masih senyawa sama aja, termasuk ini Kasong Live soundcard nih. Nah ini baru kemarin ya saya upload ya. Nah kalau kali ini saya mau review ini dia. Nah, ini dia. Ini dapat kejutan lagi ini dari temen yang bernamakan channel Auda Channel ya. Nova. Ya saya lupa ya. Tolong bantu subscribe-nya, bantu supportnya di Auda Channel, itu milik sahabat saya ini. Lagi-lagi barang baru, saya belum punya pengalaman. Mungkin saya akan cek satu persatu kegunaannya. Tentunya ini lebih ada harganya ketimbang yang ini. Ini saya sempat cek sekitar 1,3 sampai 1,5 lah harganya. Nah ini baru nyampe, tapi saya nggak bisa makainya. Jadi sekalian ngetes, sekalian kita bareng-bareng belajar bersama. Saya udah berkali-kali bilang saya bukan ahlinya seperti ini. Kita berbagi cerita, bertukar rasa, kita sama satu hobi kan. Jadi sekalian saya review ini, memang saya ya belum pernah mencobanya, mungkin saya akan mencoba. Dengan memang Om Nova ini udah pernah memiliki, jadi biar nggak salah. Sebenarnya nggak apa-apa sih, ini cukup simple, nggak terlalu. Setelah tak pelajarin sebenarnya ya sama aja, tetap sama aja. Tapi ini ya namanya lebih, kalau yang untuk beli ini dijadikan untuk beli ini dapat banyak. Tentunya ini lebih ada kelebihannya. Saya akan minta tolong sama Om Nova jelasin satu persatu ya Om ya, tolong ya Om ya, jelasin satu persatu. Mungkin nanti biar rekan semua yang nanti nonton video kita ini juga bisa merasakan ketika Mauno berapa ini Om? Monocaster AM 200. Jadi bisa sama-sama ngerasain. Ya memang beda sih, memang beda rasanya. Nanti hasil audionya juga beda. Saya akan pertanyakan. Ini sama mic ini ya Om ya? Iya. Sama, sebenarnya fungsinya nggak jauh beda sama kayak apa namanya V8 Kalev Song itu tadi. Song Live itu sebenarnya tombol-tombolnya nggak jauh beda, cuman ini lebih ringkes gitu. Ringkes dan lebih simpel dipelajari kalau yang ini. Kalau menurut saya lebih simpel monocaster gitu ya. Gitu kalau kata orang Jawa, onorupo onorego. Onorupo onorego, bener itu. Ini bagi yang Jawa ini pasti tahu onorupo onorego. Bener memang. Ini mic ya Om ya. Sama. Ini musik. Volume musik ya. Bisa dipahami memang. Kita tinggal baca aja udah langsung ketika paham. Udah paham V8 ya bakalan paham ini juga. Oh gitu ya. Ya namanya juga belum pernah pakai ya. Mana nih yang asing bagi saya? Yang asing. Semua bakalan nggak ada asing sebenarnya. Cuman bedanya ini dengan itu, di sini ada fitur yang namanya ini apa namanya? Noise cancelling. Artinya noise itu gimana caranya noise itu nggak ada di situ gitu. Nanti bisa kita coba, bisa kita praktekkan
ketika apa namanya tombol di noise itu kita aktifkan dan tidak diaktifkan, nanti bisa kebaca di kamera. Nanti kita kita coba satu-satu. Ini ya salah satunya ini ya. Di noise. Oh, ini yang dimaksud. Kalau untuk lainnya sebenarnya nggak jauh beda, cuman mungkin beda nama aja. Beda nama. Kalau kayak efek itu sama aja. Kemudian kayak efek-efek suara kayak tambah-tambahan, kayak umpamanya ada background buat orang ketawa, terus suara bayi, suara apa itu udah nggak jauh beda sama V8. Itu juga jarang kita pakai. Cuman kelebihannya ini dia bisa meminimalisir itu noise yang ada di sekelilingnya. Mungkin udah banyak sih yang review ini ya gitu. Mungkin kita coba juga nge-review walaupun nanti di channel-channelnya udah banyak yang review. Ada satu lagi temen ya. Ini bedanya jack-jacknya ini simple yang ini kalau kita kan pakai yang model kayak pengecas HP ini rentan banget. USB. Ya, apa namanya ini ya begini nih ya. Ini rentan rusak ini. Kalau ini sama aja dengan kalau bahasa elektroniknya apa ini Om ya? Jack 3,5. 3,5 ya. AUX ya. Kan 35 ke 35 AUX gitu. Biasanya buat. Nah, ini semuanya AUX semua ini modelnya. Ya dari kecuali buat ngecasnya itu udah tip Type C. Nah, sekarang mendingan jelasin dulu yang ini, Om. Coba Om. Jelasin di antara lubang jack ini, Om. Oke. Sebenarnya fungsinya nggak jauh beda, cuman tadi kan yang di singgung di awal bahwasanya bedanya cuman dia ini pakai port gitu. Dan port itu biasanya rentannya di V8 itu rusak ya di sini, kalau nggak di baterai ya di portnya. Sama ini juga. Coba kameranya deketin kamera coba. Kalau ini bedanya kan ini udah pakai udah lebih simple gitu kita mikir, dan ketika nyari kita gampang. Ketika di online kita nyari yang jack 3,5 ke port itu agak susah. Nah, ketika ini nyari di setiap all-set udah di counter juga banyak di counter. Ya. Ini kalau ini udah saya ganti sebenarnya. Kalau bawaannya tuh pendek banget. Kalau ini kan karena saya biasa left itu, ini jadi harus panjang. Iya, benar ya. Oh iya ya, sama ya. Ya, oke. Sebenarnya fungsinya tadi kan kembali ke awal, fungsinya sama semua gitu. Berarti kita nggak perlu ngebahas inilah mungkin ya. Nggak perlu. Dan ya. sebenarnya tombol-tombol nggak perlu. Yang perlu mungkin kita bahas suaranya seperti apa, efek-efek di sini gitu. Efek-efek yang ada di sini. Oke. Berarti kita langsung aja coba ya. Kita langsung coba kayak mana sih. Nanti kebanyakan nanti promonya malah di endorse sama ininya nanti. Oh iya. Apa malah kita ketika di endorse nggak apa-apa. Oke, kita coba. Ini udah langsung ini ya, Om? Udah langsung connect. Ini langsung kita praktekin dua mic ya. Dua mic itu seperti apa. Jadi sebenarnya ini cocok juga buat buat kita podcast gitu, kayak Om Didi Kobuser gitu kan. Ini bisa dipakai dua mic. Ini kita colok ke HP langsung. Nah, ini sekarang saya jelasin. Biar kita bisa tes ke HP. Nanti bisa kita cek suara juga seperti apa gitu hasilnya. Saya baca dulu, Om. Ini di sini Pro, coba. Pro 1 output. Tulisannya Pro 1 output. Kalau kayak di V8 itu keterangannya dia live 1, live 2, live 3. Oh, ya. Sebenarnya fungsinya sama aja. Bedanya kan cuman tulisan aja yang beda gitu. Oh iya, sama dengan di tulisannya ini yang berbeda. Kalau V8 ini nih sama aja ini. Nah, kalau yang ini biar lebih jelas nih ya. Karena banyak tutorial saya ada yang komen, Om Iwan dideketin katanya. Nah ini nih. Pro output ya tulisannya. Ya, Pro output. Sama aja live 1, live 2 ya. Ya, oke. Ini ada berapa live ini? Berarti ada 3. 3 ya. Iya, sama sebenarnya, sama semua. Live-nya ada 3. Kita coba. Sebelah kanan. Maaf ya, ini kameranya mengganggu saya. Langsung aja. Oke, ini udah terhubung ya, udah bisa didengar mungkin suaranya. Ya, mungkin kira-kira suaranya seperti ini. Suara ini dari BM700. Jadi kalau kita beli kita lanjut lagi. Jadi sebelum kita beli itu, ini saya beli yang satu paket plus mic. Jadi di online itu bermacam-macam ya. Ada yang dia itu satu paket dengan mic, kemudian ada standnya, kemudian ada headset, tergantung kita ketika mau beli
beli paket yang mana gitu. Ketika saya itu milih paket atau mau beli ininya aja ada gitu. Jadi ini, nah kalau suara yang mic asli atau mic pasangannya kayak gitu kira-kira gimana? Coba. Halo, cek 1. Ini kayaknya lebih dominan, lebih bulat, bisa untuk kalau ini ya apa konten-konten podcast cocok. Oh, ya gitu podcast ya? kan suaranya kalau podcast itu lebih keras gitu, artinya lebih makan gitu ya, rasanya lebih ngekeras. Kalau makan gitu. kerupuk Gitu ya. Nah ketika kita ini cocok juga ketika kita mau buat konten ASMR gitu ya, ASMR itu makan yang kriuk-kriuk itu cocok juga ini. Iya ya. Oh suara krek. Nambah nafsu makan. Iya, padahal gitu. cuman olahan dia ini ya. Masalah. Ya ini suara original. Jadi di sini tuh di efeknya tuh ada beberapa pilihan opsi suara efek gitu. Yang pertama ini pro, kita pakai suara pro, kemudian pop kalau nggak salah ya, kemudian MC, kemudian dengan original. Nah kalau kita coba satu-satu, ini kita coba satu-satu tombol yang ada 6 yang di sini gitu ya. Coba bisa lihat. Ntar dulu. Oke. Ini belum ke arah. Ini belum ada suara. Belum. Ini masih suara original. Suara belum, artinya belum kita kasih echo, belum kita kasih efek gitu ya. Ini pikiran saya cuma mau nyanyi aja ini terus terang aja ini Om. Ini bisa untuk nyanyi nggak gitu maksudnya? Cocok, nanti kita nyanyi setelah ini. Oke. Oh gitu ya. Bisa buat karaoke. Ya jadi ini ada tombol 6, kita pakai efek dulu yang pertama. Jadi ini kita pakai, kalau warna merah itu buat efek pro. Artinya pro itu ya suaranya lebih kayak gini gitu. Cik halo. Nah, itu pro. Kemudian ketika kita kasih echo juga enak juga buat nyanyi gitu. Ya cocok ini kalau buat nyanyi. Kalau nyanyi itu kita lebih kecilkan treble-nya. Treble-nya itu lebih biar nggak S-nya itu nggak terlalu jelas. Cuman kayaknya ini nggak perlu lagi minta diedit nanti kayaknya ya kalau melihat hasilnya ini ya. Artinya itu tadi pro. Jadi nanti ini di sini ada, mungkin kalau di kamera itu nggak kedengeran suara efeknya. Nggak, artinya nggak, orang ngomong tuh nggak kedengeran. Ini pop, kalau nggak salah pop. Ini udah efek pop. Cik low. Iya. Halo. Ini kurang ke sini. Cik low. Nah ya ini kira-kira gitu. Kemudian ini yang ketiga. Yang ketiga MC nih, ketika cocok umpamanya nih ada di aplikasi atau di apa gitu, kita ada virtual gitu kan, cocok lah kepada seluruh tamu undangan. Oh iya. Cocok suara kayak gini kan. Ya benar. Ya coba ini buat MC cocok gitu. Oh ini pilihan satu tombol ini ya tadi. Nah satu tombol tinggal kita pencet-pencet, nanti udah ada mbak-mbak yang ngomong lah di situ. Oh gitu. Nah baru nanti ini yang original itu ya tanpa ada efek dan lain sebagainya. Ini tapi masih hidup ya? Memang. Iya dia tetap bakal hidup. Kecuali ketika kita udah pindah ke pitch ini buat ngefek suara kayak suara tupai, kayak Alvin Cukmang gitu ya. Coba dicoba aja lah. Ya, coba aja langsung. Nah ini suara cewek biasanya. Assalamualaikum. Nah gitu, ini buat terus suara cewek ya. Ya di situ bakalan di kamera kayaknya udah ya kira-kira kayak gini suaranya. Ini efek yang pertama, pitch pertama. Kalau yang kedua, ini biasanya cocok kalau orang buat inilah kayak di TV itu ya. Ya awalnya sih coba-coba kita. Jadi orang borak, jual borak. Kemudian yang yang selanjutnya ini yang Alvin Cukmang gitu. Suara tupai. Nah, biasanya juga dipakai di efek-efek di TV kalau orang jualan borak, ya awalnya sih coba-coba gitu. Nah, kemudian ada suara robot berikutnya. Nah, itu tadi efek-efeknya. Nah, ketika kita pencet di pitch tadi, ini efek bakalan mati. Gitu ya. Kemudian ada fitur efek. Nah, ini kelebihan di sini nih, ada namanya denoise. Nah, denoise itu artinya ini tetap hidup ya ini ya? Iya, dia bakalan tetap hidup. Jadi denoise itu fungsinya adalah noise cancelling. Jadi ya tadi sebagaimana kita sampaikan tadi, mungkin kalau di kamera kedengeran suaranya tuh biasanya kalau suara kipas itu kan desis-desis gitu ya. Coba ntar Om, tak rasain dulu. Iya. Ini ada suara. Ini noise ini, suara noise ini. Iya, itu suara noise itu tadi. Itu suara noise. Nah, ini bisa hilang gitu maksudnya. Bisa, artinya bisa enggak 100% hilang, tapi setidaknya meminimalisir gitu suara noise tadi. Ketika kita aktifkan tombol the noise. Tuh lebih adem gitu dengarnya, Halo. Oh iya ya. Lebih adem. Benar. Bisa dirasakan, bahkan mungkin di HP nanti udah bisa didengar sama para ini. Jadi ketika kita umpamanya kita sebagai konten kreator mau buat gitu, nggak usah ribet-ribet lagi lah, kayak mau edit lain sebagainya. Udah. Apalagi yang
malas ribet gitu, langsung masukin KineMaster, kemudian diedit, tinggal kasih tulisan-tulisan itu udah simple gitu. Nggak banyak makan waktu Iya, ya. nggak banyak makan waktu. Nah, dan itu tadi. Kemudian namanya ada musik only. Nah, musik only ini biasanya yang teman-teman yang suka karaokean di YouTube nih. Sumpamanya kita cari apa namanya? Cari musik, tapi kok nggak ada karaoke-nya gitu. Tetap ada vokal, maunya kita cari lagu apa gitu. Tapi kok nggak ada yang buat karaoke. Nah, itu bisa kita manfaatin. Oh ya, sering itu. Iya. Bisa hilang gitu ya. Bisa hilang. Jadi umpamanya nih suara nyanyi, Mas Iwan nyanyi gitu. Nah, vokalnya tuh bisa nggak usah kita ribet-ribet pakai aplikasi-aplikasi lain buat ngilanginnya. Atau gini, mungkin saya mau buat konten karaoke gitu ibaratnya. Iya, kita tinggal cari umpamanya di YouTube gitu ya. Lagunya Bang Roma Irama, Iya, Haji ibaratnya. Roma Irama. Cuman nggak ada karaoke-nya. Oh, nggak ada karaoke-nya. Nah, kita ilangin vokalnya dengan pencet ini aja, udah musik only, nanti udah musik aja namanya, artinya musik only ya. Musik only itu ya musik saja gitu, nggak ada vokalnya gitu. Ketika kita aktifin. Ya mungkin bisa kita coba, Pak. Dicoba ya. Ya di HP. Berarti nanti langsung kerekam di. Iya, di HP kita. Langsung rekam Kita di HP. coba, oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk nyolokinnya di tadi. Kalau kayak di V8 itu di instrumen musik. Kalau ya di sini kan ada, kalau V8 instrumen musik atau musik instrumen. Nah, kalau di sini dia itu musik input. Udah, nanti kalau teman-teman maunya beli udah ada tuh namanya musik input. Itu nanti udah dua kabel kita udah, yang live ini masuk ke HP, kemudian yang musik input ini masuk ke HP satunya atau PC kita atau laptop buat ngambil musik tadi. Cuman memang ini apa? Memang bisa dikira-kira. Bisa Iya. dikira-kirain. Yang ini juga musik ini Iya, kan. makanya yang udah saya katakan tadi, ketika kita paham ini V8 atau soundcard lainnya, itu bakalan paham ini gitu. Karena pada dasarnya semua soundcard atau audio interface semua fungsinya sama aja, nggak jauh beda antara port-portnya, cuman beda di nama saja gitu. Mungkin bisa dicoba tuh musiknya tadi. Oke. Nah, kita kali ini ngambil dari HP satunya gitu. Ini bebas bisa masuk ke HP, bisa masuk ke PC, laptop, lain sebagainya gitu. Oke. Mungkin ditaruh di stand dulu. Biar nggak ribet. Ya tunggu sebentar. Kita cari musik yang ada lagunya ya ini contohnya ya. Ini kita santai ya teman-teman. Apa buat videonya santai gitu. Nggak terlalu mulu-mulu, artinya sambil kayak ngobrol biasa lah gitu. Ini asal aja lah ya, nggak apa-apa ya. Langsung ke musiknya. Ini ketika kita belum aktifin musik only-nya. Coba langsung ke vokal aja, cari vokal. Yang langsung ada nyanyinya. Kita biarin langsung aja nih. Nah, ini vokal masih ada. Tapi ketika Ya, kita aktifkan musik only-nya otomatis menghilang. Walaupun musiknya masih ada. Vokalnya masih ada tapi kecil. Cuman ada suara notifikasi tadi masuk nggak ya? Notifikasi gimana maksudnya? Musik oke. Enggak ada. Nggak masuk ke Enggak. rekam. Jadi ketika kita otomatis masukin, udah otomatis dia suaranya tuh hilang. Vokalnya tetap ada, cuman ngecil banget gitu. Bukan lu tadi kan ketika mencet ini musik only, soundcard ini berbicara dia musik only. Enggak kebaca. Nggak kebaca. Nggak Ya? akan kebaca ke sana. Oke. Cuman kita aja yang monitor, kita bisa dengar. Oh ya. Nah, ketika kita aktifkan lagi, ada lagi. Itu kelebihannya di sini. Jadi kelebihannya tadi mungkin daripada ini, itu dia ada noise, kemudian ada musik only. Kemudian yang satunya ini sama kayak di sini juga sih. Kalau yang di merah itu, di merah coba. Kalau di merah ini ada namanya fitur .g. Ini ada fitur .g. .g itu jadi buat ketika kita musik kayak umpamanya siaran nih, kita siaran kayak orang radio gitu. Nanti ketika kita ngomong otomatis musik tuh ngecil sendiri gitu. Nah, gitu. Oh ya. Kalau ya, di ya. sini apa V8 agak lupa saya. Di .g juga kalau nggak salah ya. Kalau di V8 ini Iya, .g juga. Ya. Jadi saya beda. Kalau di sini bedanya dia Sichan gitu. Saya nggak tahu bacanya gimana, artinya intinya Sichan gitu. ini di sini apa ini? .g. Sama aja ya .g dengan- ya, tulisannya .g gitu. Ya, kelebihannya sih itu sih gitu. Kalau dibilang
worth it nggak? Ya worth it banget gitu buat kita gitu. Apalagi yang suka live streaming kayak live gaming atau di streaming kayak di Bigo Live, terus kemudian Hago, itu ini sangat rekomendasi sekali gitu buat. Saya tertarik yang musik only tadi, tertarik. Iya, karena hobi musik. Seandainya kita mau live di Facebook ibaratnya kan. Iya. Kita udah cepet-cepetan udah ambil lagu gitu aja udahlah, bukan nggak harus kata kunci karaoke tanpa vokal ibaratnya. Itu udah bisa banget. Langsung ya. Instagram, kemudian Facebook, kemudian YouTube, mau live streaming YouTube atau Bigo Live atau Hago atau semua aplikasi itu ini udah otomatis gitu. Ini mudah-mudahan bosnya ini dengerin kita ini ya. Mudah-mudahan gitu. Walaupun udah banyak yang review ya, sebenarnya udah lama sih keluar, cuman kita ini baru tahu gitu kalau ada kayak gini. Cuman ngomong-ngomong, aku belum puas juga kalau suaranya masih mono begini nih. Oke, mau dibuat apa nih? Pinginnya echo gitu ya. Ya echo gitu lah karena ya. penyanyi gitu ya. Iya. Ya ini, aduh sorry, ini bisa didengar gitu. Cuman ini terlalu besar ininya. Sensitifnya kalau dikecilin juga suara motor mungkin nggak ini ya. Nggak terlalu besar, Ya. tapi tetap ada. Cuman fungsi the noise tadi cuman ngilangin, bersihin suara kita gitu. Kalau kayak motor lewat tetap ada sih biasanya mas. Oh berarti the noise ini standby dari awal pun nggak masalah ya? Nggak masalah, malah bagus dari awal karena nggak ganggu telinga kita, dan kita lebih nyaman ketika live dengerin suara kita gitu. Oh, oke ya bisa dipahami oke. Ya. Untuk ini reverb. Ini ya. reverbnya nih, Ya. reverbnya dia lebih ke echo-nya tadi. Jadi mau apapun efek di sini, ketika kita echo naikin, dia bakalan seperti ini, kecuali yang original. Kalau original mau kita, karena kan dia original, artinya mau di echo pun dia tetap original. Gitu. Ya. Nah, ketika di pop juga kita, ini cocok buat nyanyi juga nih. Pop. Oh ya, oke. Iya, kalau pop gini, iya pop. Ketika dia MC lebih kayak nada orang MC gitu kepada seluruh tamu undangan. Oh ya, oke ya. Nah, kecuali kalau kayak original dia tetap, karena namanya aja original gitu. Mungkin kalau untuk karaoke ambil yang original ya. Enggak, kalau saya biasanya kalau live Yang itu efek ya? pakai yang warna merah. Kalau Yang saya efek berarti ya? saya paling suka warna merah. Ini sebenarnya idealis aja lah ya. Iya, tergantung selera kita di Eh. mana gitu. Oke, taruhlah ini di efek di efek ya. Oke, di efek. Baru nanti kayak ini tuh kayak cuman efek-efek suara. Umpamanya kita nih lagi live gitu, kita kasih apa namanya? Tepuk kita tangan atau kasih mungkin tepuk tangan gitu kan. Applause. Gitu. Oh ya, oke. Atau ketika kita masuk pas mau live gitu, kita kasih opening ciri khas kita. Wow. Nah, gitu kan bagus. Subscribe ya ibaratnya kan gitu lah ya. Oke ya. Ya itu sebenarnya lebih sederhana daripada itu tadi. Kalau itu saya bilang banyak tombolnya. Kalau dipikir ini ya apa malah kalau yang apa tuh yang punya antum yang di rumah apa? Behringer. Nah, Kalau itu Behringer itu lebih kayak ke profesional sih. Artinya buat yang benar-benar buat home recording. Kalau itu sih bener bisa sebenarnya buat live. Cuman dia nggak ada efek-efek kayak ketawa, kayak efek apa namanya menggema dan lain sebagainya, nggak ada. Apa nggak reverb gitu nggak ya? ada. Cuman nanti reverbnya mainnya ke DAW dia. DAW itu kayak software buat editing suara gitu masuknya. Coba kita mainkan reverb dulu. Oke. Ini tadi kayaknya kok lagunya juga bagus, coba. Iya. Coba dites pakai. Nih, apalagi teman-teman yang punya konten-konten ngaji, sholawat, cover lagu tuh cocok banget ini sebenarnya suaranya gitu. Dan kan rekomendasi lah buat gitu. Gitu ya. Dan harga segitu hitungannya kalau buat ini hitungannya murah gitu buat standar yang udah kayak dikatakan profesional lah ya, walaupun belum profesional, walaupun nanti di atasnya ini tuh pun masih ada lagi gitu. Sampai lupa ini Om. Kalau di Haudah Channel itu kan azan ya. Iya, azan. Nah, itu yang dipilih yang mana? Kalau untuk azan atau Saya untuk ngaji? pakai merah. Pakai merah nanti tinggal saya tuh main di low, middle, mid sama high-nya. Mainnya Echo main nggak? main, echonya setengah. Echonya di 5 di setengah ya. Ini monitor saya polkan, baru mic itu nanti tergantung kondisi. Sejauh mana mulut apa bibir saya gitu. Ya benar. Semakin jauh berarti semakin
besar gitu. Kalau semakin deket agak kecil biar suaranya tuh nggak di HP nggak ini di kamera. Kalau nggak saya pecah. untuk memilih apa jamnya mic ini, milihnya kalau saya malah lebih baik Besar, bukan lebih baik malah nggak sensitif. kayak sensitif ya. Kita harus mendekatkan mic. Yang penting nanti ibaratnya kok tiba-tiba ada suara motor lewat atau orang hai ibaratnya nggak masuk gitu loh. Kalau ini sensitif mau seberapa pun tuh sensitif kan ya. Iya, iya, Ini namanya. enggak. Kalau saya mainnya nanti ke yang ini ke tiga. Oh ya ketika kita live itu jangan lupa ini dibesarkan rack-nya. Rek ya. Recorder ya. Ya termasuk mau kita mau record juga ya. Iya, jadi kalau ini coba kamera ke sini. Jadi kalau ini kita ini kan full ya. Nah, jadi kalau ini kita kecilkan. Oh ya. Iya, paham kan? Paham, Nah, ya. jadi kalau ini kita kecilkan, nah, itu nggak bakal masuk di HP itu suaranya, gitu. Berarti kalau ini di musik kalau nggak salah. Nah ini. Di musik ya, mainnya di Ya, musik itu. kalau di ini V8 juga, ya. ini juga di musik atau Ya. di monitornya. Ya. Kalau Oh enggak, kalau monitor nggak bisa ada ada suaranya ya. Ya, oh, di musiknya itu tadi. Ya, bisa dipahami. Berarti kalau untuk ajan untuk ngaji, coba kira-kira kalau untuk ajan untuk ngaji setelannya yang seberapa coba? Nah, ini biasanya saya nyetel ini di jam 11 biasanya. Kalau enggak di jam 10 ya. Jadi artinya kalau kita nyetel udah berbicara masalah mixer atau mainnya jam. Ini biasanya saya jam 11 atau jam 10 ya. Jam 10 lah ya. Ini juga jam 10, baru ini nanti jam 11. Ya. Nah, nanti kayak gini. Biasanya saya pakai itu. Kalau ini agak sensitifnya agak ini. Coba Oh. di tes dikit lah Om. Iya, Tes coba. dikit assalamualaikum atau bismillah atau Oke. auzubillah. Cek. Nah, biasanya saya pakai ini. Jadi mungkin agak dibesarkan lagi. Nah, baru nanti ini agak saya besarkan biasanya biar di HP itu agak terlalu biang gemanya gitu. Kadang di sini kita udah dengar seperti ini. Nanti ketika nge-record reverbnya kecil gitu. Oke. Ini channel Iwan Dama Adlok, pokoknya ini nyuruh channel Auda Iya. channel coba praktekin gitu lah Pak dengan audio yang dipilih ini setelan ini praktekin atau ta'awud atau apalah coba. Iya, biasanya saya setelannya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, ketika teman-teman mau sholawat atau cover lagu atau mau ngaji Ya. itu ya kurang lebih seperti inilah. Segini ya. Oh. Mau dicoba? Boleh dicoba coba. Oh iya, ta'awud aja, ta'awud dan bismillah. Nah, Biasanya ini Auda channel ini sekalian sekalian ngenalin lah. iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Memang jangan cuman bisa nyanyi doang. kita hobi main soundcard ini. Ya kalau bisa, ya Ada manfaatnya lah Ada ya. manfaatnya, oke. Oh ya, tadi ketinggalan 4 ini. Jadi ini 4 ini ketika kita beli 4 ini itu belum ada efek suara atau kayak efek-efek gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita isi nih. Umpamanya ini kita mau isi halo, assalamualaikum. Nanti ini caranya kita pencet lama. Salah satu dari 4 ini gitu. Contoh nih pencet lama gini. Halo, assalamualaikum. Nah, sampai dia berkedip. Nanti baru udah nyimpen ini. Oh belum. Artinya kalau udah Coba. halo, assalamualaikum. Halo. Nah, assalamualaikum. Oh ini. Jadi itu buat umpamanya menambah efek kita gitu. Halo, assalamualaikum. Ini saat kapan kita Membuat seperlu kita. Artinya ketika kita mau nambah suara ciri khas kita, pokoknya kita mau kayak intro kita gitu. Kita kesini kita rekam dulu bisa. tapi tetap terpotong ya, Tetap terpotong. maksudnya nanti kita sisipkan gitu aja gitu. Enggak. Ya pokoknya kita lagi ngomong gini kan. Ini udah ada otomatis. Halo. Halo. Assalamualaikum. Oh iya ya, tetap aja. Jadi mau kita ganti pun gitu, pencet lama dulu sekitar 3 detik, baru nanti kita isi suara kita. Gitu. Ya. Bukan, nanti saat ngidupin biar halo assalamualaikum tadi kayak mana? Udah kesimpan, otomatis sudah kesimpan di soundcard kita ini. Berarti sebelumnya ya kita ini ya. Jadi ya mau ini kita matikan, kita nyalakan lagi, tetap ada di situ.
sebelum kita hapus. Kalau mau hapus ya udah kita pencet lama aja. Kita pencet lama nanti kehapus sendiri suaranya. Oh ya, gitu. oke. Berarti memang lebih lengkap juga. Iya. Walaupun sebenarnya ini tombolnya lebih dikit Lebih ya. simpel, makanya saya katakan tadi lebih simpel daripada yang itu. Makanya tadi semakin mahal, dia tuh semakin simpel dan semakin lengkap sebenarnya. Gitu. Makanya honor go. Sekarang saya mau nyoba setelan kalau saya pas main harmonika, coba Iya, ini Coba, udah bisa nih, udah bagus ini sebenarnya. Ini udah bagus. Oh, coba. Coba ya. Nah, ini kita aktifkan musik only lagi tadi. Jadi gini kita kayak mau nyoba karaokean lah ya. Mending pakai yang ini aja nih. Jadi ini kita coba sekalian umpamanya ini mau live di Instagram atau live di Facebook gitu, mau cover lagu gitu, Ya. ini cocok gitu. Mana tadi itu harmonikanya? Ini tadi lagu yang barusan aja daripada kita. Nah kan kayak ini udah nggak ada waktu ini mau nyari ini. Oh, jadi udah kayak kondisional lah ya gitu. Istilahnya kan langsung ya. Ya karena di channel Iwan Damai ini kan ada channelnya lagi satu lagi The Lawas Band, jangan lupa tuh di subscribe juga. Jadi isinya tentang cover lagu gitu. Nah ini mungkin bisa cocok lah buat live gitu. Atau semul yang suka semul ya semul gitu. Satu channel banyak konten. Iya. Yang penting bisa menebar manfaat ke teman-teman semua gitu. Udah nyala belum? Coba ya, kita coba ya. Ntar dulu, saya nggak tahu ini nada dasarnya apa ini tadi, Kayaknya ini sih. Kalau saya raba-raba tadi kayaknya nada D. Ntar ya. Oh ya. Oke. Ini jadi kita langsung aktifkan musik only, artinya biar musiknya aja yang online. Nah ini udah musik only. Kayaknya udah, jangan lama-lama. Wah mantap, jiwa mempesona. Iya kira-kira suaranya seperti itu tadi. Kalau yang kurangan ya, Iwan Damai juga ada itu Sugeng Harmonika atau The Lawas Band tadi. Apa The Lawas Channel? Iya bisa nanti kita kasih link di deskripsi ya, nanti linknya kita masukin gitu. Sebenarnya ini mau langsung aja tadi udah keenakan ini. Cuman enggak lah, ini kan kita kontennya konten tutorial. Nanti di ya, next video mungkin di channel yang The Lawas Band mungkin bisa. Nanti bisa atau mau lihat hasil-hasil di channel saya juga. Ya. Ini hasilnya dari ini semua. Itu masih banyak persediaan, gampang ya nanti ya kita nanti, ini ya. Nanti kita saling kolaborasi ya, saling ya namanya teman kita harus saling support ya. Oke. Masih ada lagi nggak Udah. Cukup ya. Oh cukup ya, mungkin kalau memang ini reviewnya sambil main-main ya wajar karena kita memang sebenarnya bukan ahli dalam bidang ini. Ini sekedar pengetahuan kita aja gitu. Mungkin bisa di channel lain-lain juga lebih lengkap mungkin. Cuma ini kan karena kita kayak konten kreator lah ya, sepemahaman kita aja gitu ya. Kalau bahasa saya itu lebih enak begini bahasanya, bertukar cerita, berbagi rasa. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak menggurui, nggak. Mungkin kayak saya ini baru ini loh megang ini. Jadi makanya udah sama Nova lah. Coba Nova kayak mana ini, bingung saya nyetelnya. Nah, jadi kita saling bantu gitu aja. Dan ini cocok banget kalau teman-teman yang punya YouTuber pemula mau buat tentang podcast, itu cocok banget ini gitu. Ini aja ini hasil suara dari ini. Gitu ya. Jadi mimik apapun bisa masuk gitu. Mau BM800, BM700, BM8000 juga. Ini contoh ini BM700 sama yang bawaan gitu. Nggak jauh beda sih. Om Nova ini sebagai penutup, saya pemilik konten ya Iwan Damai Artwork, saya kasih rekomendasi buat antum, kenalkanlah ini apa konten antum itu biar teman-teman semua juga bisa ini. Oke, kenalkan. Iya, nama kontennya Audah Channel ya. Sebenarnya konten itu udah lama gitu ya. Sebenarnya makanya ini baru hari ini sih kita ya kayak semangat konten ya. Ya daripada kita nganggur di musim pandemi ini nganggur, mending kita kreativitas tanpa batas lah bahasanya gitu. Buktinya kita nggak saling tempelan kok. Iya, kita tetap jaga jarak. Gitu. Mungkin itu ya sahabat kreatif semua.
ini kayaknya tutorial saya yang kali ini agak panjang, agak ngalor ngidul kalau bahasanya Iwan Fals, ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan juga teman-teman bisa ngambil lah apa yang belum didapat dari bahasa obrolan kita ini, bisa diambil. Intinya kita ayo terus berkarya demi mengisi kemerdekaan, sebuah wujud rasa syukur bahwasanya Allah tetap memberikan sesuatu nikmat yang jelas, nikmat kesempatan, nikmat bergerak. Kita manfaatkan tangan kita, bibir kita, pokoknya indera kita ini dengan sesuatu hal yang positif. Jadi semoga harapan saya Iwan Damai Artwork ini bisa membawa sesuatu hal yang positif. Saya nggak perlu banyak minta di subscribe atau di like atau di share. Silahkan, intinya dukung kami berdua kalau memang kami berkenan di pendengaran teman-teman semua. Oke, kata penutupnya. Ya, satu lagi pesan ya, buat YouTuber pemula, jangan pernah jangan pernah galau ya dengan nggak ada yang nonton gitu. Oke. Jangan pula mikir, wah saya harus nunggu monocaster dulu lah baru saya membuat konten. Enggak gunakan gitu ya. Manfaatkan apa yang ada dulu gitu. Nggak Gitu. usah yang di otaknya pikirannya subscribe. Nggak harus V8, nggak harus punya V8, nggak harus punya kamera dulu. Yang penting gunakan, manfaatkan apa yang ada dulu gitu. Kalau kita cuman ada headset, pakai headset ya nggak masalah gitu. Selama itu bisa bermanfaat gitu. Bila perlu buat video yang original gitu ya, Iya, daripada nyomot-nyomot video orang ibaratnya. Saya ya. juga sebelum ini buat konten kayak buat itu ya main apa adanya dulu gitu, nggak usah nggak mikir ini dulu, ini aja nabung berapa tahun baru kebeli gitu ya. Iya, jadi buat YouTuber pemula jangan pernah ya kayak kita nih YouTuber pemula semua, jangan pernah galau lah, gundah ya. Jangan gundah gulana artinya terus berkarya gitu, karena jangan pernah takut video kita nggak nonton, bakal ada aja gitu. Cuman nonton, gitu. Ini saya tambahin, sebenarnya kadang berbanding terbalik juga ini bukan gundah, malah mereka semangat, cuman yang dipikirin itu ya subscribe, monet gitu. Nah ini kadang bertolak belakang loh, bertolak belakang. Jadi artinya jangan mikirin itu dulu, jangan mikirin duitnya dulu. Artinya ketika kita berkarya dulu lah, berkarya apa yang punya skill atau skill kita tuh apa, kita gali terus, baru nanti ketika subscribe banyak, kemudian bisa monet, itu ada sebuah bonus dari kreativitas kita. Masya Allah. Oke lah, nanti kita jadi panjang ini ya. Iya, Oke ya. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang pas ya. Kami berdua, saya Iwan Damai sama Auda Channel, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dadah.